Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat oleh kelompok 2 yang terdiri dari Muhammad Ali Mubarok, Muhammad Fikri, Dugi Pandu Akbar, dan Muhammad Irfan Aldiansa sebagai bagian dari Proyek 1 DBMS pada mata kuliah Sistem Basis Data Terdistribusi. Pada video ini, kami akan menjelaskan penerapan perintah SQL menggunakan MySQL dan CMD yang meliputi Data Definition Language dan Data Manipulating Language dengan studi kasus sistem basis data rumah sakit. Pada latar belakang ini, terdapat dua konsep utama yang digunakan, yaitu Data Definition Language atau bisa disebut DDL, dan Data Manipulating Language atau bisa disebut DML. DDL merupakan kumpulan perintah SQL yang digunakan untuk membuat, mengubah, dan menghapus struktur objek dalam basis data, sedangkan DML merupakan perintah SQL yang digunakan untuk mengolah data di dalam tabel, seperti menambah, menampilkan, mengubah, dan menghapus data. Studi kasus pada proyek ini adalah basis data rumah sakit. Berikut gambar dari IRD studi kasus yang kami akan kerjakan. Pada proyek sistem ini, sistem basis data yang digunakan adalah MySQL. MySQL dipilih karena merupakan DBMS yang umum digunakan, mudah diimplementasikan, serta mendukung perintah DDL dan DML secara lengkap. Terdapat dua cara mengakses basis data MySQL. Dua cara tersebut adalah melalui command prompt atau melalui tampilan PHP Namun sebelum mengakses kedua cara tersebut, langkah pertama untuk menjalankan MySQL adalah menjalankan servis MySQL dan Apache dengan cara mengaktifkan melalui XAMPP control panel seperti pada gambar tersebut. Selain ini, menggunakan antarmuka grafis, pengolahan database juga dilakukan melalui command prompt atau bisa disebut CMD. Penggunaan CMD ini bertujuan untuk memahami secara langsung eksekusi perintah SQL tanpa bantuan tampilan grafis. Ini untuk tampilan membuka folder MySQL di CMD, dan ini untuk masuk SQL di CMD. Pada slide ini ditampilkan perintah show database yang berfungsi untuk menampilkan seluruh database yang tersedia pada MySQL. Tampilan ini ditunjukkan melalui dua cara, yaitu menggunakan CMD dan menggunakan PHP yang hasilnya menunjukkan daftar database yang sama. Ini untuk tampilan CMD dan ini untuk tampilan PHP Di sini saya cut gambarnya agar tidak terlalu panjang untuk di slide PPT-nya. Dan di sini kita akan menjelaskan data definition language untuk menciptakan basis data. Untuk perintah SQL untuk menciptakan sebuah basis data adalah create database, nama database yang ingin kita buat. Di sini kan saya kelompok 2. Jadi di sini saya dengan eksekusinya create database kelompok 2, dan bentukannya jika sudah di create maka akan seperti ini. Dan di sini untuk tampilan di PHP tidak perlu menggunakan eksekusi create database, tetapi tinggal menulis nama database yang kita ingin buat. Dan yang kedua, menghapus basis data. Perintah SQL untuk menghapus basis data adalah drop database dan nama database yang ingin kita hapus. Dan menghapus basis data melalui CMD, dan jika menghapus di halaman PHP dapat melalui menu database, pilih database yang ingin kita hapus, drop, dan pencet OK. Dan langkah selanjutnya yaitu membuat tabel. Sini saya akan membuat tabel pasien dengan perintah create table pasien, dan di sini ada ID pasien, dan di sini ada nama pasien, alamat pasien, jenis kelamin, penyakit, dan nomor HP. Dan
Slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Dugi Pandu. Oke, untuk yang pertama kita bakal membuat create database. Pada tampilan ini, melakukan menu database pada PHP admin yang digunakan untuk membuat basis data baru sebelum melakukan pembuatan tabel. Dan sini untuk membuat create database, kalian harus memasukkan nama sesuai database yang kalian ingin buat. Kemudian kita bakal membuat create tabelnya, desain versi database. Untuk langkah kedua, kita membuat create table di bagian SQL. Kemudian buat table admin seperti administrator, daftar, dokter, dokter admin, pasien, dan pasien dokter. Jika semua sudah dibuat, maka tampilannya akan menjadi seperti ini. Kemudian jika sudah seperti ini, kalian pergi ke yang namanya bagian designer ini di pojok kanan atas sebelah lainnya. Maka tampilannya akan seperti ini. Pada halaman ini akan muncul semua tabel yang sudah dibuat, namun belum saling terhubung dan tabelnya masih berantakan. Kemudian untuk yang berikutnya, sebelum membuat relasi, kita atur posisi tabel agar lebih rapi. Susun tabel sesuai dengan entity relationship di diagram. Tujuannya agar hubungan antar tabel lebih mudah dipahami. Untuk yang berikutnya, kita akan menentukan plugin key menggunakan SQL. Sebelum relasi dibuat, kita harus menentukan plugin key pada tabel tertentu, yaitu tabel dokter admin, tabel daftar, tabel pasien dokter. Kemudian sebelum relasi dibuat, di menu designer plugin key harus ditentukan terlebih dahulu. Penentuan plugin key dilakukan menggunakan perintah alter table pada MySQL dan menggunakan kode contoh di atas ini. Kemudian buat kode lainnya seperti tabel daftar, pasien, dokter, dan tabel lainnya. Jika sudah dibuat, maka tampilan awal akan seperti pada gambar tersebut. Terlihat ada garis penghubung antara tabel pasien dokter dan tabel pasien. Garis ini muncul otomatis di Trust Database karena adanya foreign key. Jika semua kemudian versi tabel pasien dan tabel pasien dokter lakukan kepada tabel-tabel lainnya sesuai dengan entity relationship diagram sampai dengan hasil seperti gambar bawah ini. Relation table final database rumah sakit pada gambar 6.40 merupakan relasi tabel final yang siap diisi data. Pengisian data akan dilakukan pada materi berikutnya, yaitu data manipulation language. Dalam basis data yang telah dibuat terdapat beberapa tabel. Salah satunya adalah tabel pasien dengan rincian sebagai berikut. Kemudian kita jika menggunakan halaman PHP admin, maka dapat dilihat pada gambar sebagai berikut. Ini kita masukkan dulu kodenya, kemudian setelah kode sudah dimasukkan, maka tampilan akhirnya akan seperti ini. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan setelah tadi rekan kita menjelaskan. Kini giliran saya yang melanjutkan penjelasannya. Oke, di sini ada bagian select bersyarat ya. Di sini select bersyarat adalah yaitu perintah SQL untuk menampilkan data tertentu dari tabel dengan kondisi tertentu menggunakan klausa where. Rumus umumnya yaitu select field from nama tabel where kondisi.
Nah, di sini ada kasus yang pertama, yaitu menampilkan nama pasien dan jenis kelamin dari tabel pasien yang jenis kelaminnya laki-laki. Jadi di sini sudah ditampilkan di PHP MyAdmin sesuai perintah. Di sini pencariannya kan kelamin laki-laki yang huruf L ini. Jadi di sini otomatis tampil nama-nama dari pasien tersebut. Lalu yang kedua ada bagian select join table. Select join table berfungsi untuk mengambil atau menampilkan data dari beberapa tabel. Rumus umum join table yaitu select table tutup kurung and tick field from table 1 join table 2 on table 1 titik file sama dengan table 2 field. Di sini tabel N merupakan nama tabel sesuai dengan field tersebut yang akan diambil. Misalnya ada nama pasien, waktu periksa, resep, dan nama dokter. Jadi ada 3 tabel yang terlibat, yaitu tabel pasien, dokter, dan pasien dokter. Di sini ada gambar desainer IRD yang lengkap. Jadi udah ada administrator, dokter admin, daftar dokter, dan pasien. Adapun di sini beberapa kasus yang mengeksekusi select join antar tabel. Kasus yang pertama yaitu menampilkan pasien, dokter, spesialis, dan tanggal periksa dan resepnya. Query ini menggabungkan 3 tabel untuk menampilkan siapa pasiennya, diperiksa oleh siapa, diperiksa oleh dokter siapa, spesialis apa, dan kapan diperiksanya, lalu resepnya apa, resep obatnya. Di gambar di sini sudah tersedia beberapa nama pasien dan nama dokter, spesialisnya, dan waktu periksanya, serta resepnya. Lalu ada kasus yang kedua. Kasus yang kedua menampilkan pasien beserta alamat dan dokter yang menangani. Query ini juga menggabungkan 3 tabel untuk menampilkan siapa pasiennya dan alamatnya, lalu diperiksa oleh dokter siapa dan kapan waktu kerjanya. Misalnya di sini ada Pandu yang beralamat di Jakarta Timur, lalu diperiksa oleh dokter Budi Harmoko pada waktu kerja jam pagi. Lalu di sini selanjutnya ada select dengan fungsi matematika. Fungsi matematika di sini tidak ada kolom biaya. Pada data yang ada tidak ada kolom biaya. Jadi kita menggunakan fungsi matematika yang relevan dengan data yang sesuai di sini. Ada juga beberapa kasus di sini, diantaranya sebagai berikut. Kasus yang pertama yaitu menghitung jumlah pasien yang diperiksa setiap dokter. Fungsi matematika di sini yaitu count, tutup kurung. Lalu di sini ada nama dokter. Dokter Budi Harmoko memeriksa satu pasien, Dokter Rudi Hartono memeriksa satu pasien, Dokter Sari Amelia memeriksa satu pasien. Lalu kasus yang kedua, menghitung total data pemeriksaan. Jadi di gambar di sini sudah tersedia data pemeriksaan yaitu ada tiga pemeriksaan dari total yang dihitung. Dan yang selanjutnya ada kasus yang ketiga menghitung rata-rata ID pasien penggunaan average. Rata-rata ID pasien tertera di gambar ini 2,5 ribu. Dan selanjutnya kita akan membahas select fungsi string. Fungsi string adalah fungsi untuk mengambil data berdasarkan string dari jumlah data. Dan di sini terdapat beberapa kasus diantaranya, yaitu kasus yang pertama menampilkan pasien dalam huruf besar.
Di sini sudah tertera dan sudah dijalankan juga perintah SQL-nya, dan nama pasien pun berubah menjadi huruf besar semua. Lalu kasus yang kedua, penggabungan nama dokter dan spesialis. Jadi di sini berubah menjadi info dokter. Info dokter yaitu Dr. Budi Harmoko, spesialis umum, Dr. Sari Amelia, spesialis anak, Dr. Rudi Hartono, spesialis bedah. Selanjutnya di sini ada kasus 3, yaitu mengambil 3 huruf pertama alamat pasien. Contoh, di sini sudah tertera nama pasien yang bernama Pandu. Pada awalan 3 huruf pertama alamatnya yaitu Jak, dan Fikri 3 huruf awalan pertama alamatnya Bekasi, jadi Bek, dan seterusnya sama, semuanya diambil 3 huruf pertama dari alamat pasien tersebut. Lalu yang terakhir, ada kasus yang keempat, mengubah alamat pasien semuanya menjadi huruf kecil, seperti yang ada pada gambar ini. Semua data pasien, alamatnya berubah menjadi huruf kecil. Dan di sini ada tabel ringkasan kasus berdasarkan yang tadi sudah dieksekusi, yaitu ada select join, fungsi klausanya join, kasusnya menampilkan pasien dan dokter. Select matematika, fungsi atau klausanya count, jumlah pasien per dokter. Select matematika average, yaitu kasusnya menghitung rata-rata ID pasien. Select string, yaitu kasusnya merubah nama pasien menjadi huruf besar. Dan select string concat, kasusnya menggabungkan nama dan spesialis dokter. Dan yang keenam, select bersyarat where, yaitu mencari alamat sesuai perintah pada script SQL. Dan yang 7, select bersyarat like pencarian pola teks, select bersyarat in, kasusnya dokter sip tertentu, select join bersyarat join plus where, kasusnya pasien dokter bedah. Select kondisional case when, yaitu kasusnya kategori sip dokter. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. 9. Select fungsi between. Select between digunakan untuk menampilkan data tertentu dengan nilai berada di antara dua batas yang telah ditentukan. Perintah select between ini sering digunakan untuk melakukan penyaringan data berdasarkan rentang nilai seperti angka, tanggal, atau data numerik lainnya. Contoh kasus yang digunakan yaitu menampilkan data pasien yang memiliki ID pasien antara 3 sampai dengan 5. Penggunaan select between ini memudahkan proses pencarian data tanpa perlu menuliskan kondisi secara terpisah. 10. Select fungsi like. Select like digunakan untuk menampilkan data berdasarkan kata atau karakter tertentu yang terdapat pada sebuah field. Contoh kasus yang digunakan yaitu perintah select like ini akan menampilkan seluruh data pasien yang memiliki kolom alamat pasien yang mengandung kata Jakarta. Lalu tanda persen pada query ini berfungsi sebagai wildcard yang memungkinkan pencarian karakter sebelum dan sesudah kata yang dicari. 11. Select order by. Select order by digunakan untuk mengurutkan data berdasarkan kolom tertentu. Pengurutan datanya dapat dilakukan secara menaik maupun menurun sesuai dengan kebutuhan. Contoh kasus yang digunakan yaitu perintah select order by ini akan menampilkan seluruh data pasien yang telah diurutkan berdasarkan
kolom ID pasien dari nilai terbesar ke nilai terkecil. Penggunaan select order by ini dapat memudahkan pengguna dalam melihat data secara terstruktur dan sistematis. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini ada select group by. Group by berfungsi mengelompokkan data dengan menghilangkan data yang sama dalam satu tabel. Dengan komen SQL-nya select from patient group by jenis kelamin. Dan di bawah sini ada tampilan menggunakan CMD. Di sini ada use kelompok karena use kelompok 2 karena saya di sini memilih database yang ingin dijalankan, yaitu kelompok 2. Lalu setelah masuk ke database kelompok 2, sini saya melakukan comment select from patient, lalu di sini group by jenis kelamin, dan hasilnya akan seperti ini. Jadi ada ID pasien, nama pasien, alamat pasien, jenis kelamin, penyakit, dan nomor HP. Dan di sini ada nama pasiennya Pandu, alamat pasiennya Jakarta Timur, dan jenis kelaminnya L, dan penyakitnya demam, dan di sini ada nomor HP-nya. Baik, slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya bernama Pandu. Yang berikutnya di sini ada perintah ini digunakan untuk menampilkan seluruh data yang ada pada tabel pasien. Tabel tersebut memiliki beberapa kolom, yaitu ID pasien, nama pasien, alamat pasien, jenis kelamin, penyakit, dan nomor handphone. Kolom ID pasien berfungsi sebagai kode unik atau prima key yang digunakan untuk membedakan setiap data pasien. Pada tabel terlihat terdapat 4 data pasien, yaitu dengan ID pasien 1-4, dan hasilnya bisa dilihat dari gambar di bawah ini. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan yang terakhir ya, yaitu fungsi delete pada perintah CMD atau command prompt. Fungsi delete di sini adalah perintah untuk menghapus data. Di sini terdapat eksekusi sebelumnya. Ada data di atas di gambar ini ada 4, yaitu ada Pandu, Fikri, Ali, dan Irfan. Dan setelah dieksekusi, diketikkan perintah delete from patient, maka yang terjadi akan terhapus. Data keempat akan terhapus dan akhirnya seperti ini. Jadi hanya ada 3 data yang tersedia. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata atau salah ucap di dalam penyampaian. Mohon dimaafkan. Semoga penjelasan dari kami bisa bermanfaat untuk kedepannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.